Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita mulai pertemuan ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, kesehatan, serta kesempatan untuk terus belajar dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita petunjuk hidup yang terang benderang. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu surah dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan luar biasa, yaitu surah Al-Insyirah. Surah ini merupakan surah ke-94 dalam Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat yang penuh dengan makna dan hikmah. Surah ini juga dikenal dengan nama surah Al-Syarh, yang berarti pembukaan atau kelapangan, karena isinya mengajarkan tentang kemudahan yang datang setelah kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama surah Al-Insyirah, "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Quran Surah Al-Insyirah ayat 1. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa Allah tidak hanya menyebutkan tentang kelapangan hati, tetapi juga tentang kelapangan hidup yang diberikannya setelah menghadapi ujian dan kesulitan. Keutamaan surah Al-Insyirah sangat besar karena surah ini mengajarkan kita untuk selalu optimis bahwa setelah setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang datang. Allah ingin mengingatkan kita bahwa dalam setiap ujian hidup, termasuk dalam usaha mencari rezeki, pasti ada jalan keluar yang telah disiapkannya. Seperti yang kita ketahui, rezeki bukan hanya tentang harta, tetapi juga mencakup segala bentuk nikmat, kehidupan, baik itu kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, dan tentunya kemudahan dalam setiap urusan kita. Maka, surah Al-Insyirah mengajarkan kita untuk tidak berputus asa ketika menghadapi kesulitan, tetapi untuk selalu yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan yang lebih besar setelah kita melewati masa-masa sulit. Ini adalah sebuah janji dari Allah yang pasti akan ditepatinya bagi hambanya yang bersabar dan bertawakal. Dengan memahami dan mengamalkan makna dari surah ini, kita dapat merasakan bahwa kesulitan hidup, terutama dalam mencari rezeki, bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itulah awal dari pintu-pintu kemudahan yang Allah buka untuk kita. Surah Al-Insyirah dimulai dengan kata Al-Insyirah, yang berarti kelapangan atau pembukaan. Kata ini tidak hanya menggambarkan keadaan yang sempit menjadi lapang, tetapi juga mencerminkan sebuah proses perubahan dari kesulitan menuju kemudahan. Dalam ayat pertama, "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Qs Al-Insyirah, ya natu. Allah menegaskan bahwa meskipun kita seringkali merasa terhimpit oleh masalah atau beban hidup, Allah akan memberikan kelapangan dan membuka jalan keluar. Bagi kita, makna ini sangat dalam dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam konteks mencari rezeki. Banyak di antara kita yang merasa kesulitan atau terhambat dalam usaha mencari nafkah, baik itu karena pekerjaan yang tidak memadai, usaha yang stagnan, atau berbagai kesulitan lainnya. Namun, surah Al-Insyirah mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan setelahnya. Hal ini juga dijelaskan dalam ayat berikutnya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Qs Al-Insyirah 5. Allah menggandakan janjinya bahwa kesulitan yang kita hadapi bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi sebuah bagian dari proses yang membawa kita menuju kelapangan yang lebih besar. Saat kita merasa kesulitan dalam memperoleh rezeki, surah ini mengingatkan kita untuk tetap bersabar dan tidak berputus asa. Setiap ujian yang kita hadapi, terutama dalam urusan rezeki, adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita hadapi, dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Kesulitan dalam hidup ini bukanlah untuk membuat kita terpuruk, melainkan sebagai bentuk pengingat untuk selalu lebih dekat kepada Allah, bersyukur, dan terus berusaha. Menerapkan makna Al-Insyirah dalam kehidupan kita berarti menerima segala ujian dengan lapang dada. Ketika kita mengalami kesulitan, kita harus ingat bahwa setiap ujian itu bersifat sementara. Allah selalu menyiapkan kemudahan dan kelapangan setelahnya, yang mungkin datang dalam bentuk rezeki yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, atau peluang baru yang tidak kita duga sebelumnya. Maka,
kita perlu terus berusaha dan tidak menyerah. Rezeki yang datang dengan kelapangan hati dan usaha yang tidak kenal lelah adalah rezeki yang penuh berkah. Oleh karena itu, Surah Al-Insyirah mengajarkan kita untuk tidak hanya menunggu datangnya kemudahan, tetapi juga untuk berusaha dengan penuh keyakinan dan sabar. Kita perlu terus menjaga sikap optimis, karena keyakinan bahwa kemudahan pasti datang adalah salah satu kunci utama dalam meraih keberhasilan, terutama dalam hal rezeki. Sebagai contoh, jika kita merasa usaha kita sedang tidak membuahkan hasil, kita harus mengingat kembali pesan dari Surah Al-Insyirah ini. Rezeki mungkin belum datang sekarang, tetapi itu bukan berarti Allah tidak akan memberikannya. Allah mungkin sedang menguji kesabaran dan ketabahan kita, dan setelah ujian ini, kita akan menerima kemudahan yang jauh lebih besar daripada yang kita harapkan. Dengan terus memperbaharui niat dan meningkatkan kualitas usaha kita juga memperbesar peluang untuk menerima rezeki yang lebih besar dan lebih berkah. Allah berjanji bahwa setelah setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan kemudahan itu datang melalui pintu-pintu yang Allah buka bagi hamba-Nya yang sabar dan bertawakal. Selain itu, Surah Al-Insyirah mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Syukur adalah kunci utama untuk membuka lebih banyak pintu rezeki. Ketika kita merasa bersyukur atas apa yang sudah ada, Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita. Begitu juga dengan rezeki, semakin kita menghargai setiap berkah yang diberikan, semakin banyak pula rezeki yang akan datang. Penerapan prinsip-prinsip dari Surah Al-Insyirah dalam kehidupan tidak hanya menyangkut urusan materi atau duniawi, tetapi juga berhubungan dengan ketenangan hati. Ketika hati kita dilapangkan oleh Allah, kita menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bisa menerima segala ketentuannya. Ini akan membawa kita pada kehidupan yang lebih damai dan penuh dengan rasa syukur. Rezeki yang datang tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan dalam hidup. Dengan memahami dan mengamalkan makna Al-Insyirah, kita dapat merasa lebih tenang, lebih yakin, dan lebih percaya bahwa Allah akan memberikan rezeki dan kemudahan dalam hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang berusaha dan bertawakal. Seiring waktu, kita akan merasakan bagaimana pintu-pintu rezeki mulai terbuka dengan cara yang tidak kita duga, membawa kelapangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga dengan memahami makna Surah Al-Insyirah ini, kita dapat merasakan betapa indahnya janji Allah, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan pernah berputus asa. Karena setelah hujan pasti ada pelangi, dan setelah kesulitan, kemudahan yang lebih besar pasti akan datang. Salah satu kunci utama dalam membuka pintu rezeki yang seringkali terlupakan adalah syukur. Banyak orang fokus pada usaha lahiriah, bekerja keras, mencari peluang, membangun relasi, namun lupa bahwa di balik semua itu, ada satu kekuatan batiniah yang menjadi magnet rezeki, rasa syukur kepada Allah. Dalam konteks Surah Al-Insyirah, setelah Allah menjelaskan tentang kelapangan dada dan kemudahan setelah kesulitan, tersirat bahwa hati yang lapang dan penuh syukur akan jauh lebih mudah menerima dan menyadari nikmat rezeki yang sudah dan akan datang. Allah berfirman dalam Surah Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Ini adalah janji Allah yang pasti benar. Ketika kita bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan, sekecil apapun itu, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki lain yang lebih luas dan tidak terduga. Syukur bukan hanya dalam ucapan seperti mengucap Alhamdulillah, tetapi juga dalam tindakan. Ketika seseorang menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan, maka itu adalah bentuk syukur. Misalnya, seseorang yang mendapatkan rezeki berupa harta, lalu ia gunakan sebagian untuk membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, atau mendukung kegiatan dakwah, maka ia telah bersyukur melalui perbuatannya, dan Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada orang-orang seperti itu. Lebih dari itu, syukur juga memiliki efek psikologis dan spiritual yang luar biasa. Orang yang bersyukur akan merasa cukup, tidak mudah mengeluh, dan selalu melihat sisi positif dalam setiap ujian. Hati yang penuh dengan rasa syukur akan lebih tenang,
lebih sabar, dan lebih optimis, sehingga ia lebih siap menghadapi tantangan kehidupan, termasuk dalam usaha meraih rezeki. Disinilah kelapangan yang dijanjikan dalam surah Al-Insyirah benar-benar terasa nyata, bukan hanya kelapangan secara lahiriah, tetapi juga ketenangan batin yang menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup. Sebaliknya, hati yang kufur nikmat, yang selalu merasa kurang dan tidak puas akan menjadikan hidup sempit. Meskipun secara materi seseorang memiliki banyak, tapi jika tidak disertai dengan rasa syukur, maka hatinya tetap merasa miskin. Inilah yang menjadikan sebagian orang terus merasa resah, gelisah, bahkan stres dalam urusan rezeki, meskipun secara kasat mata hidup mereka terlihat berkecukupan. Rasa syukur juga menjadikan seseorang lebih disiplin dalam mengelola rezekinya. Ia tidak boros, tidak serakah, dan tahu bagaimana memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan. Rezeki yang dikelola dengan rasa syukur akan mendatangkan keberkahan, sedangkan rezeki yang tidak disyukuri akan menjadi sebab hilangnya keberkahan, dan mungkin juga ditarik kembali oleh Allah. Menjadikan syukur sebagai gaya hidup adalah langkah strategis untuk memperlancar rezeki. Bahkan, dalam banyak kisah para ulama dan orang-orang syaleh terdahulu, mereka menjadikan syukur sebagai amalan utama yang membuka pintu-pintu karunia Allah. Mereka tidak hanya bersyukur ketika menerima sesuatu, tapi juga bersyukur atas ujian, karena mereka tahu bahwa ujian adalah jalan menuju penguatan iman dan datangnya pertolongan Allah. Dengan demikian, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membiasakan diri untuk bersyukur setiap hari, bukan hanya ketika mendapat hal besar, tapi juga untuk hal-hal kecil. Masih bisa bernafas, makan dengan nikmat, tidur nyenyak, punya keluarga, sahabat, bahkan punya waktu untuk mendengarkan ceramah seperti ini. Semakin kita melatih diri untuk bersyukur, semakin lapang hati kita, dan semakin terbuka pula pintu-pintu rezeki yang Allah siapkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari hati yang bersyukur. Ia adalah jalan pembuka rezeki yang mengalir deras, datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ketika hati lapang, hidup menjadi tenang, dan usaha menjadi lebih ringan. Maka jadikanlah syukur sebagai amalan harian, sebagaimana kita bernafas setiap saat. Setelah kita memahami pentingnya syukur sebagai pembuka rezeki, langkah selanjutnya yang sangat menentukan dalam mengundang keberkahan rezeki adalah ketulusan dalam berusaha dan tawakal kepada Allah. Dua hal ini ibarat dua sayap yang membawa seseorang terbang menuju ke lapangan rezeki, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah Al-Insyirah, bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan kelapangan hati akan mengantarkan kepada kelapangan hidup, termasuk dalam hal rezeki. Ketulusan adalah sikap hati yang murni, bebas dari niat ria atau ingin dipuji manusia. Orang yang tulus akan bekerja atau berusaha dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan sanjungan dari siapapun selain mengharapkan ridha Allah. Ketulusan inilah yang menjadi sebab Allah melimpahkan keberkahan pada usaha dan rezekinya. Seorang pedagang yang jujur, yang menjual barang dengan kejujuran dan keikhlasan, akan lebih dipercaya oleh pelanggannya. Dan dari kepercayaan itulah datangnya rezeki yang lancar dan berkah. Ketulusan juga membuat kita tetap teguh dan sabar dalam proses, meskipun hasil belum terlihat. Orang yang tulus tidak terburu-buru menuntut hasil, karena yang ia jaga adalah kualitas usaha dan keikhlasan dalam menjalaninya. Inilah yang membuat hatinya tenang dan lapang, sebagaimana yang diajarkan oleh surah Al-Insyirah. Hati yang lapang adalah hasil dari keikhlasan yang mendalam, dan hati yang lapang memudahkan seseorang untuk terus bergerak dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi ujian rezeki. Tawakal, di sisi lain, adalah bentuk kepasrahan total kepada Allah setelah berikhtiar secara maksimal. Orang yang bertawakal tidak bersandar pada kekuatan dirinya, melainkan bersandar kepada kekuatan Allah yang Maha memberi rezeki. Tawakal bukan berarti pasif, tetapi aktif berusaha dengan penuh keyakinan bahwa hasil akhirnya ada di tangan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikan bagaimana burung tidak tinggal diam, tetapi keluar dari sarangnya dan berusaha mencari makan.
Itulah kombinasi sempurna antara ikhtiar dan tawakal. Dan ketika hati sudah berserah diri kepada Allah, ketenangan akan mengalir. Dan dari ketenangan itulah lahir kekuatan untuk terus melangkah meskipun belum melihat hasil. Inilah bentuk nyata dari kelapangan yang Allah janjikan dalam surah Al-Insyirah. Ketulusan dan tawakal juga menjadikan seseorang lebih mudah menerima takdir dan lebih siap menghadapi kemungkinan apapun dalam hidup, termasuk kegagalan dalam usaha. Ia tidak marah, tidak kecewa berlarut-larut, karena ia sadar bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Dan justru dari sikap pasrah yang tulus ini, Allah gantikan dengan rezeki yang lebih baik, baik dalam bentuk materi, ketenangan batin, maupun jalan-jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang diberkahi bukan hanya yang banyak jumlahnya, tetapi yang membawa kebaikan, yang cukup, yang tidak menguras jiwa, dan yang membuat hidup terasa lebih ringan. Keberkahan rezeki seperti ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menjaga hati mereka tetap tulus dan menyerahkan segalanya kepada Allah setelah berusaha. Maka dari itu, dalam setiap langkah kita mencari rezeki, mari kita selalu koreksi niat. Apakah saya bekerja ini karena Allah? Apakah saya berniaga, membangun karier, atau berinvestasi ini karena ingin keberkahan darinya? Jika jawabannya iya, maka jangan pernah ragu bahwa Allah akan memberikan rezeki yang terbaik. Ketulusan dan tawakal adalah doa dalam bentuk tindakan, dan Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Setelah membahas pentingnya syukur, ketulusan, dan tawakal, kini kita masuk ke salah satu amalan paling istimewa dalam menarik rezeki, zikir dan doa. Dalam surah Al-Insyirah, Allah memberikan pesan spiritual yang dalam, bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan, dan kelapangan akan menyertai orang-orang yang hatinya terhubung dengannya. Salah satu cara terbaik untuk menjaga hati tetap terhubung kepada Allah adalah melalui zikir dan doa yang terus-menerus. Zikir bukan hanya rangkaian kata-kata yang diulang-ulang, melainkan sebuah ibadah hati yang membuat seseorang selalu sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah dan Allah lah yang menggenggam segala urusan, termasuk urusan rezeki. Ketika seseorang memperbanyak zikir, hatinya akan menjadi tenang, jiwanya menjadi damai, dan pikirannya menjadi jernih. Dalam keadaan seperti inilah rezeki lebih mudah masuk, karena kita menyambutnya dengan hati yang lapang dan tidak gelisah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 20. Hati yang tenang adalah kunci dari rezeki yang lancar. Ketika seseorang dilanda panik, stres, atau cemas dalam menghadapi kesulitan ekonomi, ia cenderung membuat keputusan yang keliru. Tapi dengan zikir, ia mampu tenang dan berpikir jernih, sehingga bisa mengambil langkah yang lebih bijak, dan Allah pun akan menunjukkan jalan keluar. Ada banyak bentuk zikir yang dianjurkan untuk kelancaran rezeki. Di antaranya adalah zikir Ya Fattah Ya Razzaq, yang berarti, "Wahai Allah yang maha membuka, wahai Allah yang maha pemberi rezeki." Ucapan ini bukan hanya doa, tapi juga pengakuan bahwa kita menggantungkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Membacanya setiap hari secara khusyuk dan penuh pengharapan adalah ibadah hati yang akan membawa perubahan dalam hidup, insya Allah. Zikir ini bisa diamalkan setiap selesai sholat fardu, atau saat waktu-waktu mustajab seperti di sepertiga malam, menjelang subuh, atau saat hujan turun. Semakin konsisten kita berzikir, semakin bersih hati kita dari kekhawatiran dunia, dan semakin besar peluang pintu rezeki terbuka dari arah yang tidak disangka-sangka. Selain zikir, jangan pernah remehkan kekuatan doa. Doa adalah senjata utama seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah otaknya ibadah." Hadis riwayat Tirmidzi. Doa menunjukkan bahwa kita bergantung penuh kepada Allah. Bahkan dalam surah Al-Insyirah sendiri, makna kelapangan yang Allah janjikan bisa juga ditafsirkan sebagai hasil dari doa-doa yang dipanjatkan secara terus-menerus dengan penuh harap dan kesungguhan. Allah tidak akan menolak doa yang datang dari hati yang tunduk dan penuh keyakinan. Berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah yang indah,
Mintalah kepadanya dengan penuh adab dan rasa tawadhu. Jadikan doa sebagai rutinitas harian, bukan hanya saat butuh saja. Rezeki yang deras bukan hanya hasil kerja keras, tapi hasil dari hubungan spiritual yang kuat antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika zikir dan doa menjadi bagian dari hidup, maka kehidupan pun akan diliputi keberkahan. Rezeki yang datang tidak hanya cukup, tapi juga membawa ketenangan, membawa manfaat, dan menjauhkan kita dari hal-hal yang sia-sia. Bahkan jika jumlahnya kecil, ia tetap terasa cukup karena keberkahan ada di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi makna yang dalam dari surah Al-Insyirah tentang kelapangan dada, kemudahan setelah kesulitan, perintah untuk terus beramal, dan harapan besar pada rahmat Allah, maka kita menyadari bahwa rezeki bukan semata-mata soal uang atau harta benda, tetapi tentang kelapangan hati, keberkahan hidup, dan keistiqamahan dalam menjalani ujian dunia. Rezeki sejati adalah ketika hati kita tenang, ketika kita mampu bersyukur dalam keadaan sempit maupun lapang, ketika kita masih bisa tersenyum meski tertimpa ujian, karena yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Surah Al-Insyirah adalah peneguhan dari Allah bahwa di balik setiap sesak ada lapang, di balik setiap tangis ada harapan, dan di balik setiap kesulitan ada berkah yang menanti dengan indah. Kini saatnya kita memperkuat niat bahwa dalam mengejar rezeki, kita tidak melupakan ibadah. Bahwa dalam bekerja, kita tidak meninggalkan keikhlasan. Bahwa dalam mendapat kelapangan, kita tidak menjadi sombong. Dan bahwa dalam setiap nikmat yang Allah berikan, kita harus menjadikannya jalan untuk mendekat kepadanya, bukan menjauh. Karena sejatinya, kelancaran rezeki bukanlah tujuan akhir, melainkan wasilah perantara untuk meraih ridha Allah. Ketika rezeki sudah mulai lancar, ketika hidup mulai terasa lapang, jangan terlena. Justru disitulah ujian yang sesungguhnya dimulai. Apakah kita tetap rendah hati? Apakah kita bersyukur dan berbagi? Apakah kita semakin dekat kepada Allah? Atau justru semakin lalai? Mari kita jadikan setiap rupiah yang kita miliki sebagai sumber keberkahan, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Jadikan kelapangan rezeki sebagai jalan amal, sebagai wasilah dakwah, dan sebagai bekal menuju akhirat. Karena rezeki yang diberkahi adalah rezeki yang digunakan untuk menebar manfaat dan menolong sesama. Kita juga harus terus memohon kepada Allah agar rezeki yang kita terima menjadi rezeki yang halal dan baik, datang dengan jalan yang diridai, tidak membuat kita lalai dari ibadah, tidak menjadi sebab takabur dan lupa diri, tapi sebaliknya, menjadikan kita lebih taat, lebih bersyukur, dan lebih cinta kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, lapangkanlah dada kami sebagaimana Engkau lapangkan dada Nabi-Mu. Mudahkanlah urusan kami sebagaimana Engkau janjikan dalam kalam-Mu. Limpahkanlah rezeki kepada kami dari arah yang tidak kami duga, dan jadikanlah rezeki itu sarana untuk kami semakin dekat kepadamu. Jangan Engkau jadikan rezeki yang banyak sebagai fitnah bagi kami, dan jangan Engkau jadikan kekurangan sebagai penyebab keluh kesah kami. Cukupkanlah kami dengan keberkahan dari-Mu, ya Allah, Engkau maha mengetahui segala hajat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga setiap butir hikmah dari surah Al-Insyirah ini menancap dalam hati kita, menumbuhkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan bahwa rezeki yang berkah akan datang kepada siapapun yang yakin, sabar, bersyukur, dan terus mendekatkan diri kepadanya. Barakallahu fiikum. Semoga hidup kita semua dipenuhi kelapangan, kemudahan, dan keberkahan dari Allah Ta'ala.